Ciri-ciri dari dapur Kidang Mas adalah gandiknya polos atau lugas, pecetan, ya. Kemudian dia mempunyai look 9, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Memakai greneng. Ya, sahabat pusaka Jawa. Dan bilahnya sedang, bilahnya ngelimpah. Ngelimpah itu agak kayak gunung begitu, tapi tidak tidak memakai ada tapi ngelimpah. Nah, yang membedakan dengan buto ijo, yang dengan buto ijo yang versi kedua, kan ada versi pertama adalah yang memakai sokokan, dan ini buto ijo yang tidak memakai sokokan. Kalau buto ijo dia memakai serawean di sini, kalau ini tidak ada serawean. Dan buto ijo lugas, tidak ada grenengnya. Kalau ini ada greneng. Itu yang kadang orang salah menamai. Maka dari itu ketika orang belajar keris, maka saya sarankan untuk memiliki buku-buku pakem, tidak cuma satu, karena di keris banyak sekali. Kadang di buku ini ada, di buku lain tidak ada, di buku ini ada, saling mengisi. Jadi saya referensikan untuk sahabat pecinta Tosanaji, sahabat pusaka Jawa dimanapun berada, perbanyaklah belajar dengan para senior keris. Kedua, belilah buku-buku referensi dapur-dapur keris, karena walaupun Anda sudah memiliki banyak buku keris dan sering berkomunikasi dengan para senior, jangan pernah malu, karena kunci sukses seseorang itu adalah tidak merasa dirinya pintar, selalu belajar, karena setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita ambil kelebihan mereka, kekurangannya kita abaikan. Jadi kita akan terus mendapatkan kucuran ilmu seperti gelas seperti ini. Ketika kita akan menimba kepada seseorang, kita kosongkan gelasnya. Ini kan ada sedikit nih, saya minum lagi biar kosong. Jadi nanti ketika Anda meminta saran kepada orang lain ataupun belajar dengan orang, ilmu itu akan masuk. Jangan sampai Anda dipenuhi dengan air, ilmunya akan terpental ataupun tidak masuk, ya sahabat pusaka Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Saw di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik, diberikan kesehatan baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala mahara bahaya baik dohir maupun batin. Wabil khusus dari penyakit virus corona, semua sahabat pusaka Jawa yang nonton ini dijauhkan dan tidak terkena virus corona. Sahabat pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berbentuk keris. Yang kemarin-kemarin saya lebih tombak seperti itu, sekarang kita ke keris, back to keris. Jadi dapur yang akan saya babar adalah dapur Luk 9. Tentunya dapur Luk 9 itu banyak sekali, kira-kira mungkin ada sekitar 16 ya. Coba saya ingat-ingat. Coba. Pertama dapur Sempana, Sempana Kalentang, Kidang Soka, Carang Soka, Kidang Mas, Buta Ijo, Jurudeh, Paniwen, terus Panji Sekar, terus Panimbal, terus apa lagi ya, Singo Barong Luk 9 juga ada, Singo Barong Luk 9. Terus ini baru berapa ini? Baru berapa ini? 11. Kurang berarti kurang 5 lagi. Kemudian Klika Benda. Nah, Klika Benda barangnya jarang. Klika Benda. Kemudian Kidang Milar. Kemudian saya minum lah. Paniwen. Apa lagi? Carita Kanawa Luk 9. Berapa ini? 10 ya. Jaruman Sabuk Tampar Singo Barong Luk 9.
banyak lah ya sahabat Pusaka Jawa. Jadi Luk 9 kalau nggak salah ada 16, termasuk yang banyak. Yang banyak itu jalak dinding ada 13, Luk 13 juga ada 13, Luk 9 ada tadi ada 16 ya, sekitar 16-an. Nah, sahabat Pusaka Jawa, yang akan saya babar adalah ini dapur Luk 9 Kidang Mas, yang kadang hampir mirip dengan dapur Buto Ijo. Dapur Buto Ijo ada dua versi, yang memakai sokokan 2 dan yang tidak memakai sokokan. Nah, yang banyak orang yang banyak orang salah nama itu antara Kidang Mas dan Buto Ijo yang tidak memakai sokokan 2. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi ini di dalam warongko ini ada Kidang Mas koleksi saya. Ini Luk 9 sahabat Pusaka Jawa. Tak minum dulu lah biar uteknya encer. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa, sebelum saya babar tentang dapur Kidang Mas, biasa saya akan mereview tentang warongkonya. Nah, ini warongkonya sahabat Pusaka Jawa. Ini warongkonya bahan jenisnya Gayaman Jogja. Kemudian bahannya adalah kayunya jati gembol 1 ya. Jadi antara handle dan ini satu bahan jati gembol. Kalau dari mendaknya ini meniran. Kalau dari handle-nya, jenisnya ini jenis nunggak semi amangkuratan. Ngangkuratan ya. Kemudian pendoknya ini pendok bunton. Motif semen jelenggut ya. Motif semen jelenggut, karena ini ada kayak di tengah ini ada apa ini? Motif ular 2 apa ini? Apa burung ya, motif semen jelenggut. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita buka untuk bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dekatkan, nanti tak jelaskan. Ini ciri-ciri dari dapur Kidang Mas adalah gandiknya polos atau lugas, pecetan ya. Kemudian dia mempunyai Luk 9, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Memakai greneng ya, sahabat Pusaka Jawa. Dan bilahnya bilahnya ngelimpa itu agak kayak gunung begitu, tapi tidak memakai ada tapi ngelimpa. Nah, yang membedakan dengan Buto Ijo, yang versi kedua, kan ada versi pertama adalah yang memakai sokokan, dan ini Buto Ijo yang tidak memakai sokokan. Kalau Buto Ijo dia memakai serawean di sini. Kalau ini tidak ada serawean, dan Buto Ijo lugas, tidak ada grenengnya. Kalau ini ada greneng. Itu yang kadang orang salah menamai. Maka dari itu ketika orang belajar keris, maka saya sarankan untuk memiliki buku-buku pakem, tidak cuma satu. Karena di keris banyak sekali. Kadang di buku ini ada, di buku lain tidak ada. Di buku ini ada, saling mengisi. Jadi saya referensikan untuk sahabat pecinta Tosanaji, sahabat Pusaka Jawa dimanapun berada, perbanyaklah belajar dengan para senior keris. Kedua, belilah buku-buku referensi dapur-dapur keris, karena walaupun Anda sudah memiliki banyak buku keris dan sering berkomunikasi dengan para senior, jangan pernah malu. Karena kunci sukses seseorang itu adalah tidak merasa dirinya pintar, selalu belajar, karena setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita ambil kelebihan mereka, kekurangannya kita abaikan. Jadi kita akan terus mendapatkan kucuran ilmu seperti gelas seperti ini. Ketika kita akan menimba kepada seseorang, kita kosongkan gelasnya. Ini kan ada sedikit nih, saya minum lagi biar kosong.
Jadi nanti ketika Anda meminta saran kepada orang lain ataupun belajar dengan orang, ilmu itu akan masuk. Jangan sampai Anda dipenuhi dengan air. Ilmunya akan terpental ataupun tidak masuk ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa ini kalau dilihat dari pucukan bilahnya, ini Nyujen. Pucukan bilah sendiri ada berapa? Ada 6 saya sebutkan ya. Ini Nyujen. Ya, bentuknya Nyujen lancip. Pucukan bilah keris atau ujung bilah keris itu ada 6. Pertama Anggabah Kopong, kedua Ngudub Gambir, ketiga Ambu Tutumo, keempat Nyujen, kelima Nugi Pentet, keenam Ngumyang. Nugi Pinetet keenam Ngumyang. Oke ya. Nah, kalau dilihat dari gonjonya, gonjo tak sebutin lagi nih, ini gonjo. Ya. Gonjo sendiri jenisnya juga banyak, tak sebutin lagi ya. Gonjo sendiri ada 6. Pertama gonjo sabit rontal, gonjo kelap lintah, gonjo wilut, gonjo sepang, gonjo dungkul, gonjo wuwung. Ya, dihafal-hafalin ya. Daripada sahabat Pusaka beli buku, buka-buka lama, tonton di channel ini. Ya, oke. Terus kalau dilihat dari pamornya, ini jenisnya pamor ngulit semangka. Ya, jenisnya pamor ngulit semangka. Kenapa dinamakan ngulit semangka? Karena pamornya persis seperti kulitnya buah semangka, berbentuk garis-garis tidak beraturan. Sebagian pencinta keris beranggapan bahwa tuah atau angsar pamor ngulit semangka adalah untuk memperluas pergaulan. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita bahas tentang sloroknya. Slorok adalah warna antara pinggiran keris pamor di tengah-tengah sini nih. Biasanya slorok akan keluar pada pusaka-pusaka yang sepuh. Kalau pusaka-pusaka Kamardikan tidak keluar slorok karena itu memang karena alami, karena apa ya? Karena umur sahabat Pusaka Jawa ya. Kita lihat sloroknya dulu. Sloroknya ini hitam, kalau nggak kebiru-biruan ke hijauan ini. Antara dua. Karena lebih jelas kalau di tempat yang terang langsung ke matahari itu lebih jelas. Kalau di ruangan seperti ini kadang agak samar. Ini antara hitam ke hijauan atau kebiruan sahabat Pusaka Jawa. Oke. Ya. Kita sudah membahas slorok. Kita sekarang bahas tentang perlambang Luk 9. Luk 9 sendiri mempunyai perlambang atau filosofinya adalah permohonan kepada Tuhan agar pemilik Luk 9 itu mempunyai wibawa yang besar, karisma yang besar. Dan ditaati, mempunyai wibawa yang besar, karisma yang besar, agar menjadi seorang pemimpin. Jadi ini cocok untuk dipegang orang-orang yang bercita-cita jadi pemimpin. Dan setelah menjadi pemimpin, dia akan ditaati, dipatuhi oleh bawahannya karena dia mempunyai karisma yang besar. Ya kan, sahabat, mempunyai karisma wibawa yang besar. Nah ini, ya sahabat Pusaka Jawa, kalau dilihat dari ricikannya dan garapnya, dengan gandik yang nggak begitu tinggi, agak miring, terus pamor yang ngawat, dalam arti ngawat itu menancap di bilah dengan kuat, kesannya prigel itu wingit, ingat bilahnya juga tidak terlalu panjang, sedang, kemudian apa lagi? Seloroknya agak hitam kebiruan. Ini estimasi Majapahit sahabat Pusaka Jawa. Jadi tangguhnya ini estimasi Majapahit. Ya sahabat Pusaka Jawa. Jadi saya sedikit cerita ya. Saya jadi teringat. Saya punya teman yang saya biasa babar itu namanya kolektor Pak Edi. Itu dulu bercerita dia punya bapak temennya itu seorang tentara. Pegangannya kidang emas.
setelah saya babar Kidang Mas ini saya jadi ingat, oh ya pantes, karena dia mungkin seorang pemimpin dalam satu grup atau komandan dalam kesatuan, dia pegangannya Kidang Mas. Ya karena di Kidang Mas sendiri kan Luk 9 melambangkan wibawa yang besar, mempunyai wibawa yang besar, karismatik, agar dia menjadi seorang pemimpin dan anak buahnya taat dan patuh kepada beliau. Dan menurut Pak Edi punya kelebihan itu kalau berperang selalu dibawa. Dan ketika selalu dibawa itu nembak larinya cepet kayak Kijang. Kijang kan artinya Kijang ya, larinya cepet dan kena terus teror kena. Itu menurut cerita. Jadi ini sekedar buat tambahan ya Kidang Mas. Yang perlu sahabat Pusaka Jawa saya tekankan adalah ketika sahabat Pusaka Jawa belajar tentang Tosanaji, saya tekankan sahabat Pusaka Jawa lebih pertama kali adalah eksotorinya, luarnya. Saya ulangi lagi, kalau sahabat Pusaka Jawa ingin bermain di dalam Tosanaji, pelajari dulu luarnya, jangan isinya dulu. Karena banyak orang yang tertipu atau keblondrok atau merasa rugi bermain Tosanaji ketika percaya dengan isinya. Karena isi itu subjektif, tidak objektif. Ketika orang menayuh isi keris, katakan Kijang Mas ini ditayuh, isinya ini. Ketika ditayuh ke si B, isinya beda. Karena sesuai keilmuan masing-masing, dan saya punya pengalaman. Saya cerita. Dulu saya punya pedang, itu Suduk Maru, itu sudah terbang ke pos Turugan Tanah di Pekalongan. Saya punya beberapa guru, tentunya guru di hikmah ya sahabat Pusaka Jawa. Saya tayuh ke guru pertama. Dari guru pertama dia menjelaskan, ini dulu dipegang si Fulan, kemudian jatuh ke Fulan, lebih jauh. Sampai kayaknya kalau nggak salah 4 orang. Dia bisa menjelaskan, dalam arti dia bisa menjelaskan sampai ke 4 orang. Mungkin karena keilmuannya, bahasanya terawangannya kali ya. Datang lagi saya ke guru yang satunya lagi. Dia jabarin sampai cuma ketiga. Tapi benar semua. Oh, jadi memang kalau untuk nayu itu juga kelas-kelasan. Tergantung ilmunya seseorang. Makanya saya sarankan kepada sahabat Pusaka Jawa ketika bermain antikan, bermainlah tentang besinya, antiknya, sepuhnya, utuhnya, tangguhnya, dan garapnya. Biar sahabat Pusaka Jawa ketika butuh uang, ini kan saya bilang kalau bermain antikan adalah investasi ya, investasi ekonomi. Gampang dijual ke antikan, tapi kalau bermain dengan isi, ketika mau dijual, nggak taunya barangnya barang muda. Tuku cerita, paham ya? Saya tidak melarang sahabat Pusaka Jawa senang dengan isi, tapi saya harapkan sebelum isi adalah bonus. Paham ya? Isi adalah bonus nomor 2. Ya, karena sekarang sahabat milenial kalau nggak punya duitnya pusing. Ya kan? Ya, dan kedua saya jelaskan bahwasanya isi keris itu kan ada 3, saya sering menjelaskan. Pertama adalah berkah Tuhan. Yang paling bagus itu adalah keris yang berkah Tuhan. Ciri-ciri keris berkah Tuhan bagaimana sih Mas? Oh, keris berkah Tuhan itu adalah dilihat dari bilahnya, garapnya bagus, tidak menyalahi pakem. Kayak ginilah bagus lah ya. Terus kemudian diisi dengan doa-doa empu. Ketika menggarap keris dia berdoa. Berdoa kan banyak, ada yang doa bentuk dengan, kalau orang dulu mungkin bahasanya apa ya, kidung lah ya. Itu mantra yang dijadikan satu agar didengar lebih enak dan dibaca berulang-ulang kali. Akhirnya Tuhan memberikan satu keberkahan pada bilah keris yang dibuat. Yang kedua adalah keris yang melalui induksi ilmu. Biasanya ciri-ciri keris yang melalui induksi ilmu, garapnya nggak bagus, jimatan bae wis yang penting isine. Biasanya entah itu bentuk paku rel atau apa dipenyek-penyek atau bagaimana, yang penting ada isinya, dites nggak sejalan. Yang ketiga adalah keris yang kerisnya sih benernya keris biasa, tapi karena perlakuannya extraordinary, luar biasa, dengan maaf nih, dengan setiap Jumat Kliwon diukup, terus kemudian diberikan sesajen di bawahnya, dibakari dupa, ukup sesajen, entah itu kembang telon, entah itu apa kayak jajan 2 pasar, las dan sebagainya lah ya. Dan terus kemudian diberikan minyak. Akhirnya dengan sendiri akan terisi oleh makhluk halus.
yang akhirnya jadi ada isinya isi makhluk halus ya, jenisnya macam-macam lah ya, seperti itu. Nah, kadang juga keris yang sudah bagus, yang sudah istilahnya sudah mempunyai nilai berkah Tuhan, berubah fungsi ketika perlakuannya seperti itu menjadi keris yang diisi dengan makhluk halus. Ini saya jelaskan. Saya harus menjelaskan. Nah, sahabat pusaka tinggal milih. Sebetulnya keris pun tanpa perlakuan yang bahasanya yang perlakuan yang berlebihan itu sudah mempunyai keberkahan sendiri, dapat doa dari empunya. Tinggal bagaimana kita meyakininya. Ya, karena ini kan kalau berbicara dengan keris tidak jauh dengan mistik. Ya, karena secara penggarapannya pun berbeda. Cuman saya jelaskan biar sahabat bisa memilih. Saya mau beri posisi yang mana sih? Karena pencinta keris ada 3. Satu yang cinta dengan eksotorinya, keindahan luarnya. Tentunya dengan cinta dengan keindahan luarnya itu sudah mendapatkan keberkahan dari Tuhan. Karena ciri-ciri keris yang dapat berkahan dari Tuhan itu garapnya bagus, ya, empunya pun memang garap empu gitu loh ya, bukan, maaf lah ya, kan ada empu yang biasa saja, tapi ada yang empu yang memang direalati, diradoi ngerjainnya. Yang kedua yang senang dengan esotorinya, keindahan dalamnya saja, isinya. Yang ketiga adalah dua-duanya. Kalau bisa dua-duanya, tapi umpamanya teman-teman punya keris bagus, cukuplah diminyakin, ya, dirawat, sebetulnya tanpa perlakuan yang extraordinary pun sudah dapat doa dari empunya. Tapi kalau teman-teman pengen nguri-nguri kebudayaan Jawa nggak masalah, tapi ina malu bini ya, diluruskan dulu niatnya biar teman-teman tidak terjebak. Karena saya bercerita flashback ke belakang, sebelum abad ke-14, sebelum masa Islam masuk, itu leluhur kita kan, maaf ya, agamanya kan bukan Islam. Jadi memperlakukan leluhur kita, ada yang sebagian lah, bahasanya sebagian lah. Leluhur kita dulu kan alirannya animisme dan dinamisme. Itu kadang memperlakukan sebuah bilah keris berpusaka terlalu berlebihan. Bahkan menyembah. Setelah abad ke-14 Islam masuk, budaya itu mulai bergeser. Apalagi pada tahun 1930 itu masih sekali ketika kita malam Jumat Kliwon, malam Selasa Kliwon, ketika lewat pasti bau menyan. Bau menyan lah di jalan, karena hampir setiap rumah membakar menyan untuk ritual keris seperti itu. Ya. Tapi begini sahabat pusaka Jawa, sebenarnya membakar bau menyan, buhur nggak ada masalah. Karena di Islam sendiri Rasulullah SAW juga sering membakar buhur. Kalau diniatkan untuk kesunahan, kita mendapat pahala. Karena kuncinya adalah pada niatnya, sahabat pusaka Jawa. Ya, jadi kalau sahabat pusaka Jawa umpamanya ini punya keris, ternyata di ruangan itu dikasih ukup, buhur, menyan. Kalau di Arab itu buhur itu bentuknya serbuk seperti bahannya dari kayu, entah itu kayu gaharu, kayu cendana, serbuk ya. Terus kemudian dipakai arang, dibakar, buhur. Kalau di kita adanya menyan, ya menyan, karena intinya adalah pewangian. Entah tidak jelaskan, tidak harus buhur seperti orang Arab. Menyan pun sama, diniatkan sama. Karena satu daerah kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak harus, karena ada yang namanya persamaan, kayak contoh, kalau di Arab sana zakat fitrah gandum, ya kan, di sini berasnya beras, adanya beras ya, seperti itu. Nah sahabat pusaka, kalau kita rangkum bilah kidang emas ini dengan luk 9, berarti dengan luk 9 adalah artinya permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik luk 9 ini mempunyai wibawa dan karisma yang besar dan menjadi seorang pemimpin yang ditaati dan dipatuhi oleh anak buahnya. Ditambah dengan pamor kulit semangka yang mempunyai tua dan angsar adalah memperluas pergaulan. Ketika dia dalam proses memimpin, pastinya dia akan lebih banyak bertemu dengan banyak orang, sosialisasinya akan lebih gampang diterima dan ditakuti dan disegani dan dipatuhi. Perfect ya? Iya. Jadi sebetulnya leluhur kita ketika membuat satu bilah tosanaji atau pusaka itu baik-baik semua. Perlambangnya baik-baik semua, filosofi enggak ada yang baik. Cuman kadang
ada oknum yang menggunakan dengan cara yang tidak baik. Oke, sahabat Pusaka Jawa, tidak perlu panjang lebar, semoga dengan waktu yang singkat ini sahabat Pusaka Jawa bisa mendapatkan satu pencerahan tentang Tosanaji tadi yang saya sebutkan, tentang jenis Luk 9 ada 16, Gonjo ada 6, ya, Tuah, Pamor dan lain sebagainya, Warongko, ya, tentang Kidang Mas, seperti itu perbedaan Kidang Mas dan Buto Ijo, ya. Semoga sahabat Pusaka Jawa tidak, yang belum punya bukunya silahkan tonton. Jadi kalau buku ini, buku sahabat Pusaka Jawa buku keris. Jadi ketika saya akan membabar satu bilah pusaka Kidang Mas, saya tak buka buku 1, buku 2, buku 3, dirangkum jadi satu. Jadi sahabat Pusaka Jawa setidaknya tidak perlu membuka buku banyak, dengar omongan saya sudah mencukupilah, ya. Dari saya itu saja. Bila saya ada salah-salah kata dalam bercanda atau bertutur kata dalam memberikan babaran, tidak bermaksud untuk mendiskreditkan seseorang ataupun golongan, cuman saya hanya membabarkan saja. Saya minta maaf, kesalahan murni punya saya dan kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.